Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fadila dengan NPM 2335108802 dari kelas 5E. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum keamanan komputer jaringan mengenai kriptografi. Jadi, pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah program berbasis web yang menerapkan konsep kriptografi, khususnya itu adalah enkripsi dan juga dekripsi menggunakan algoritma Caesar-Cipher. Jadi sebelum masuk ke penjelasan kodenya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kriptografi. Jadi kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik pengamanan informasi dengan cara mengubah pesan asli atau plain text menjadi pesan tersandi yang disebut dengan ciphertext. Dengan kriptografi, informasi menjadi lebih aman karena tidak dapat dibaca secara langsung oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi dalam kriptografi itu terdapat dua proses utama, yaitu ada proses enkripsi dan juga proses dekripsi. Jadi enkripsi itu adalah proses mengubah plain text menjadi ciphertext, sedangkan dekripsi adalah proses mengembalikan ciphertext ke dalam bentuk plain text. Proses ini biasanya melibatkan sebuah kunci atau key yang berfungsi sebagai pengaman utama. Jadi sekarang saya akan mulai menjelaskan program ini dari bagian paling awal, yaitu bagian indeks PHP. Sebelum ke programnya, saya menjelaskan terlebih dahulu cara pembuatan filenya. Pertama kita akan masuk ke folder XAMPP, kemudian ke htdocs, dan di sini kita akan membuat folder baru. Di sini saya membuat folder dengan nama kriptografi. Kemudian kita masuk ke codingannya. Jadi pada bagian file index.php ini berfungsi untuk halaman utama atau antarmuka pengguna. Pada bagian file ini, pengguna dapat memasukkan teks yang akan diproses, serta menentukan kunci yang akan digunakan dalam proses enkripsi atau dekripsi. Jadi pada bagian awal file ini, terdapat struktur dasar HTML, yaitu ditandai dengan doctype HTML. Kemudian selanjutnya itu terdapat CSS yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman, mulai dari backgroundnya, warnanya, ukuran dari teksnya, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya itu adalah pada bagian utamanya, itu terdapat sebuah kontainer. Jadi yang berisi judul, aplikasi, nama algoritma, ataupun identitas pembuat yang berfungsi sebagai informasi awal agar pengguna memahami tujuan dari aplikasi ini dibuat. Jadi kemudian setelah itu terdapat form. Form ini menjadi inti dari interaksi pengguna. Jadi pada form ini pengguna diminta untuk memasukkan teks yang akan dienkripsi ataupun didekripsi melalui sebuah tekstarea. Jadi teks ini merupakan plain text jika diproses yang dipilih adalah enkripsi. Kemudian di bawah tekstarea ini terdapat input untuk memasukkan key atau kuncinya. Jadi sini terdapat bagian untuk memasukkan key-nya. Jadi kunci ini berupa angka yang akan menentukan seberapa jauh huruf akan digeser dalam algoritma Caesar-Cipher. Jadi input ini bersifat wajib, sehingga pengguna harus mengisinya sebelum menjalankan program. Kemudian di sini dibuat dua button atau dua tombol, yaitu ada tombol enkripsi dan juga ada tombol dekripsi. Jadi tombol ini berfungsi untuk menentukan proses yang akan dijalankan. Ketika salah satu tombol ditekan, data dari form akan dikirim ke file process.php menggunakan metode post. Kemudian
Selanjutnya kita masuk ke bagian file process.php. Jadi pada file process.php itu bertugas untuk memproses logika dari si enkripsi dan juga dekripsi. File process.php ini berisi kode PHP yang menangani proses kriptografi. Pada bagian awal ini terdapat fungsinya itu bernama Caesar Cheeper. Jadi fungsi ini merupakan inti dari program karena disinilah algoritma Caesar Cheeper itu diimplementasikan. Jadi cara kerja dari fungsi Caesar Cheeper ini adalah membaca setiap huruf dalam teks. Program ini memastikan bahwa hanya huruf alfabet yang diproses, sedangkan karakter lain seperti spasi atau simbol akan dibiarkan tetap sama. Hal ini membuat hasil enkripsi tetap terbaca secara terstruktur. Jadi setiap huruf itu akan dicek apakah dia huruf besar atau huruf kecil agar format teks tetap terjaga. Setelah itu diubah menjadi nilai ASCII, digeser berdasarkan kunci, lalu dikembalikan menjadi karakter baru. Proses ini dilakukan untuk seluruh teks hingga menghasilkan cheeper text. Kemudian setelah fungsi itu didefinisikan, program akan menginisialisasi beberapa variabel yang digunakan untuk menyimpan teks asli, hasil proses, dan jenis aksi yang dilakukan. Jadi hal ini digunakan untuk memastikan program berjalan dengan baik dan tanpa error. Kemudian program ini akan mengecek apakah form yang dikirim itu melalui tombol enkripsi ataupun dekripsi. Jika tombol yang ditekan itu adalah enkripsi, maka teks akan diproses menggunakan kunci positif. Sehingga huruf-huruf dalam teks akan digeser ke depan. Hasil dari proses ini adalah cheeper text. Nah, jika yang diinputkan itu adalah tombol yang ditekan itu adalah dekripsi, maka kunci akan dibuat bernilai negatif. Dengan cara ini, pergeseran harus berjalan ke arah sebaliknya, sehingga cheeper text dapat dikembalikan ke bentuk plain text. Inilah yang menunjukkan prinsip dasar dari kriptografi simetris. Kemudian ini program yang digunakan untuk menampilkan halaman aslinya. Nah, pada halaman ini ditampilkan teks asli dan teks hasil proses dalam bentuk teks stereo yang bersifat read only. Hal ini bertujuan agar pengguna dapat melihat hasil tanpa mengubahnya. Tampilan halaman dibuat terdapat tombol go back. Go back ini berfungsi untuk kembali ke halaman utama agar pengguna dapat mencoba proses lainnya. Baiklah, kita akan coba menjalankan programnya. Pertama itu kita hidupkan dulu XAMPP-nya pada bagian Apache, kita startkan. Kemudian kita masuk ke Chrome. Nah, di sini kita masuk ke localhost-nya. Kemudian kita masukkan nama folder yang kita buat tadi. Nama filenya. Nah, di sini
telah tertampil program dari kriptografi yang telah saya buat tadi, di mana di sini terdapat bagian untuk memasukkan teksnya, kemudian untuk memasukkan kunci atau key-nya, kemudian di sini ada button untuk proses yang akan kita lakukan gitu. Apakah kita akan melakukan enkripsi ataupun dekripsi. Saya coba menjalankan program ini, misalnya saya memasukkan teksnya itu no roll dengan kuncinya itu adalah 3. Saya memilih proses encryption. Nah, di sini akan tertampil encryption result. Jadi, di sini ada teks originalnya atau teks aslinya, kemudian teks hasil dari enkripsi. Kita coba buktikan. Tadi saya memasukkan kuncinya itu adalah 3. Jadi 3 huruf setelah huruf N itu adalah key. Jadi benar bahwa enkripsi dari teks yang saya masukkan itu adalah key XUXO. Kemudian di sini ada tombol go back untuk kembali ke halaman utama. Kemudian misalnya kita masukkan teks dengan kunci 2, kemudian saya memilih proses decryption. Nah, di sini proses decryption itu kan bernilai negatif gitu. Jadi dia akan mundur atau balik gitu. Jadi misalnya kita masukkan huruf A, jadi saya memasukkan kunci 2. Jadi 2 huruf sebelum huruf A itu adalah huruf Y. Sekian video yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.